Bayangkan kamu berdiri terpaku di hadapan sesosok makhluk raksasa. Bukan sekedar besar, tapi ukurannya melampaui batas nalar manusia. Saat itu terjadi, apakah yang akan pertama kali kamu rasakan? Rasa takut yang mencekam atau rasa takjub yang luar biasa? Di video kali ini, kita akan membongkar 15 penemuan makhluk raksasa paling fenomenal di dunia. Inilah detik-detik menegangkan saat seekor ular piton raksasa sepanjang kurang lebih 7 meter berhasil ditangkap di permukiman warga di Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Namun ketika hendak memindahkan ular raksasa tersebut, insiden membahayakan menimpa sang pawang. Pawang ular itu digigit di bagian kakinya akibat mengabaikan standar penanganan hewan liar. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi kita. Ular piton berukuran besar memiliki lilitan yang mematikan dan taring melengkung ke belakang untuk mengunci mangsa. Jika Anda menemukan ular di permukiman, jangan pernah mencoba menangkapnya sendiri tanpa keahlian khusus. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau komunitas penyelamat reptil profesional untuk menghindari risiko gigitan berbisa maupun lilitan fatal. Mana situ? Teguanan nanti tuh, Sok. Tolong, tarik lagi. Tarik. Narinya ngecak iko nih. Iko. Bukan nih. Dia pernah nyejet orang nih. Iko. Tarik bang. Nah. Kasih lelanya itu. Bukan nih dah. Dia turun nih. Jangan senang, tolong benar tu. Ya kan batu punah, udah ikan nih. Dia kuat benar po. Awas. Awas. Seekor kodok tebu raksasa berhasil ditemukan oleh para penjaga hutan di Queensland, Australia. Kodok raksasa ini memiliki berat mencapai 2,7 kg, hampir menyamai berat seekor bayi manusia, sehingga langsung dijuluki Toadzilla karena ukurannya yang begitu mengerikan. Amfibi berukuran masif dan kuat ini ditemukan pada 19 Januari 2023 di Taman Nasional Conway saat para petugas sedang melakukan pekerjaan lintas jalur alam. Temuan spektakuler ini langsung memecahkan rekor dunia sebagai spesimen kodok tebu terbesar yang pernah tercatat. Namun, di balik ukurannya yang mencengangkan, penemuan Toadzilla membawa catatan ekologis yang serius. Kodok tebu, Rhinella marina, adalah spesies invasif yang sangat merusak ekosistem asli Australia sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1935 untuk mengendalikan hama kumbang tebu. Karena tidak memiliki predator alami di Australia dan memproduksi racun mematikan di kelenjar punggungnya, kodok tebu berkembang biak secara masif dan menjadi ancaman besar bagi populasi satwa liar lokal. Spesimen betina berukuran raksasa seperti Toadzilla mampu menghasilkan hingga puluhan ribu telur dalam satu musim, menjadikannya salah satu momok paling berbahaya bagi keseimbangan lingkungan di negeri kanguru. Media sosial pernah dibuat heboh dengan sebuah foto yang memperlihatkan seekor kelelawar berukuran sangat besar. Diperkirakan, kelelawar yang ada di dalam foto tersebut berukuran sebesar manusia. Warganet banyak yang memperdebatkan kebenaran foto tersebut. Ada yang percaya bahwa kelelawar besar itu asli, namun ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan hasil suntingan atau edit. Ternyata kelelawar yang ada dalam foto tersebut diduga kuat adalah kelelawar sungguhan. Hewan itu adalah kelelawar mahkota emas raksasa atau Acerodon jubatus, yang merupakan salah satu spesies kelelawar terbesar di dunia dan merupakan hewan endemik asal Filipina. Bentangan sayap kelelawar ini bisa mencapai sekitar 1,7 meter, dengan panjang tubuh dan kepala sekitar 17 hingga 29 cm, serta berat mencapai 1 hingga 1,2 kg. Meskipun ukurannya tampak menyeramkan dan mirip seperti manusia jadi-jadian, kelelawar ini sebenarnya sepenuhnya tidak berbahaya bagi manusia. Hewan ini adalah satwa pemakan buah, frugivora, yang memiliki peran sangat penting bagi ekosistem hutan, terutama dalam hal membantu proses penyerbukan tanaman dan penyebaran biji buah. Pernahkah Anda membayangkan sebuah bunga yang tumbuh tanpa daun, tanpa akar, tanpa batang, tetapi berukuran sebesar meja makan dan mengeluarkan bau bangkai yang menyengat?
Inilah kisah tentang penguasa sejati rimba tropis Nusantara. Pada tahun 1818, seorang penjelajah bernama Dr. Joseph Arnold bersama Sir Stamford Raffles menemukan sebuah keajaiban botani di hutan hujan Sumatera. Temuan fenomenal ini kemudian diabadikan menjadi nama ilmiah, Rafflesia arnoldi. Bunga ini bukan sekedar tanaman biasa, ia adalah parasit sejati yang hidup menumpang pada tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Karena tidak memiliki klorofil, akar, maupun daun, seluruh hidupnya bergantung sepenuhnya pada inangnya untuk menyerap nutrisi. Puncaknya, pada rekor ilmiah yang dicatat, ditemukan spesimen raksasa Rafflesia arnoldi dengan diameter luar biasa mencapai 111 cm dan berat mencapai 11 kg. Ukuran masif inilah yang menobatkannya sebagai bunga tunggal terbesar di dunia yang mencetak rekor abadi. Namun, di balik ukurannya yang fantastis, keindahannya sangat misterius dan fana. Kuncup bunga ini membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk bersiap mekar. Namun, ketika akhirnya terbuka sempurna, ia hanya bertahan hidup selama 5 hingga 7 hari saja sebelum layu dan menghitam. Bau busuk yang menyerupai daging membusuk dilepaskan bukan tanpa alasan. Aroma tajam tersebut adalah siasat alam untuk memanggil lalat dan kumbang bangkai agar membantu proses penyerbukan di tengah lebatnya hutan hujan. Banyak orang sering keliru menyamakannya dengan Amorphophallus titanum atau suwek raksasa. Perlu dicatat, jika Amorphophallus adalah pemegang rekor struktur perbungaan tertinggi yang bisa melampaui 3 meter, maka Rafflesia arnoldi tetap berdiri sendiri sebagai sang juara untuk kategori bunga tunggal terbesar di muka bumi. Inilah cacing tanah raksasa Gippsland, salah satu spesies cacing terbesar di dunia yang merupakan satwa endemik asal wilayah Gippsland, Victoria, Australia. Dengan ukuran tubuhnya yang luar biasa, makhluk ini selalu berhasil menarik perhatian siapa saja yang mendengarnya. Cacing ini dikenal memiliki ukuran yang fantastis. Rata-rata, panjang tubuhnya dapat mencapai 80 cm. Namun, saat sedang rileks atau meregangkan tubuh di dalam liangnya, panjang mereka bisa menembus 2 hingga 3 meter dengan diameter sekitar 2 cm dan berat mencapai 200 gram. Di balik bentuknya yang menyerupai ular kecil, cacing ini memiliki peran ekologis yang sangat vital. Sebagai insinyur ekosistem, aktivitas mereka di dalam tanah berfungsi mendaur ulang bahan organik dan menjaga struktur tanah tetap gembur. Uniknya, meski ukurannya begitu masif, cacing tanah Gippsland menghabiskan hampir seluruh hidupnya di dalam liang bawah tanah yang lembab dan jarang sekali ke permukaan, kecuali jika liang mereka terendam banjir. Suara gurgutan atau bunyi air yang bergeser di dalam tanah saat mereka bergerak bahkan bisa terdengar dari permukaan. Di balik rindangnya Taman Nasional Sequoia, California, berdiri sebuah keajaiban alam bernama General Sherman. Pohon Sequoia raksasa ini memegang predikat resmi sebagai makhluk hidup terbesar di bumi berdasarkan volume batangnya yang fantastis, yakni mencapai hampir 1.500 meter kubik. Memiliki tinggi lebih dari 83 meter dengan berat diperkirakan mendekati 2.000 ton, General Sherman diperkirakan telah hidup selama lebih dari 2.200 tahun. Menariknya, meski usianya sudah ribuan tahun, pohon ini tak pernah berhenti tumbuh dan terus menambah volume kayunya setiap tahun, dilindungi oleh kulit tebal yang membuatnya tahan terhadap serangan serangga hingga kebakaran hutan. Pada tanggal 6 September 2020, sebuah kejadian menarik terjadi di Nagari Bukit Kandung, tepatnya di Jorong Sawah Kasik, Sumatera Barat. Saat itu, seorang petani yang hendak memperbaiki pagar sawahnya menemukan seekor ular piton berukuran sangat besar di pinggir sawah. Bagian perut ular tersebut terlihat membesar, diduga telah memangsa seekor kambing milik warga setempat. Penemuan ular piton berukuran raksasa ini sontak menarik perhatian warga sekitar. Beberapa warga yang berani kemudian mencoba mengevakuasi ular tersebut. Mengingat ukuran tubuhnya yang sangat besar, warga sempat kewalahan saat melakukan evakuasi. Sudah. Lawan. Op. Mantap. Lah, Den. Aneh, Den.
Di balik dramatisnya proses evakuasi tersebut, keberadaan ular piton berukuran besar sebenarnya menyimpan potensi bahaya yang sangat tinggi bagi keselamatan manusia. Sebagai hewan pembelit atau konstriktor, ular piton tidak mengandalkan racun bisa, melainkan kekuatan otot luar biasa yang mampu melumpuhkan mangsa dalam waktu singkat. Dengan lilitan kuat yang sanggup meremukkan tulang dan menghentikan pernapasan, ular piton berukuran raksasa memiliki kapasitas untuk memangsa manusia dewasa. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menghindari risiko fatal. Ya ahli, profesional. Setiap orang diimbau agar tidak pernah bertindak sendirian saat menghadapi ular berukuran masif, karena tenaga yang dimiliki sangat sulit dikendalikan seorang diri. Langkah paling aman adalah segera menghubungi pihak berwenang, seperti petugas pemadam kebakaran atau komunitas penyelamat satwa yang memiliki perlengkapan serta teknik evakuasi yang benar. Selain itu, menghindari tindakan membunuh secara sembarangan sangat dianjurkan selama situasi masih bisa dikendalikan, demi menjaga keseimbangan rantai makanan di alam bebas, sekaligus menghindari risiko serangan balik dari ular yang merasa terpojok. Tara, pecin nampak sangat. Jangan, terlai. Bende. Tengah lagi. Den, Karen. Karen, mantap. Den, Karen. Celik balik ah. Lah. Beruntungnya, warga di Nagari Bukit Kandung berhasil mengevakuasi ular piton tersebut dengan aman. Pada akhirnya, ular besar itu dilepaskan kembali ke habitat yang jauh dari permukiman warga, sehingga keselamatan manusia tetap terjaga tanpa harus merusak kelestarian satwa liar. Kepuk bau mereka. Kau mana puang aja? Nampak? Dia kenyang lah. Saksikan. Bayangkan sebuah pohon pisang yang menjulang tinggi menembus kanopi hutan, ukurannya begitu masif hingga menyerupai pohon kayu raksasa, alih-alih tanaman pisang pada umumnya. Inilah Musa ingens, spesies pisang liar terbesar di muka bumi yang menyimpan misteri di pedalaman hutan Papua. Pada tahun 1989, para botanis dunia secara resmi mendeskripsikan dan mendokumentasikan keajaiban alam ini setelah melakukan ekspedisi mendalam di wilayah pegunungan Arfak, Papua Barat, Indonesia. Sejak saat itu, Musa ingens langsung menyita perhatian para peneliti botani internasional karena dimensinya yang di luar nalar. Batang semu dari tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian fantastis antara 15 sampai 20 meter dengan diameter pangkal yang bisa melebihi 1 meter. Tidak hanya batangnya, helaian daunnya pun luar biasa besar, membentang dengan panjang mencapai 5 meter dan lebar sekitar 1 meter, ditopang oleh pelepah yang sangat kokoh. Meskipun ukuran vegetatifnya sangat kolosal, tandan buah yang dihasilkan memiliki karakteristik unik. Buahnya berukuran sedang dengan biji yang keras di dalam dagingnya, membuatnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi seperti pisang komersial pada umumnya. Tanaman purba ini hidup subur di habitat alaminya, yakni di hutan hujan pegunungan tropis pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Keberadaannya di alam liar Papua kini menjadi salah satu harta karun botani paling menakjubkan yang terus dijaga kelestariannya di tengah ancaman perubahan ekosistem global. Ini bukanlah kupu-kupu, melainkan salah satu spesies ngengat terbesar di dunia. Bernama ilmiah Attacus atlas, ngengat ini memiliki ukuran tubuh yang luar biasa masif. Rentang sayapnya bisa mencapai 25 hingga 30 cm, menjadikannya serangga dengan luas permukaan sayap terlebar di dunia.
Menariknya, ngengat betina memiliki ukuran tubuh dan berat yang jauh lebih masif daripada jantan. Di alam liar, Attacus atlas banyak ditemukan di kawasan hutan tropis dan subtropis Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Sayapnya didominasi warna coklat kemerahan dengan gradasi oranye, putih, dan hitam yang eksotis. Namun, keunikan terbesar ngengat ini terletak pada pola di ujung sayap depannya yang menyerupai bentuk kepala ular kobra. Pola ini merupakan mekanisme pertahanan diri alami untuk mengelabui predator seperti burung dan kadal. Ketika merasa terancam, mereka akan menjatuhkan diri ke tanah dan mengepakkan sayapnya secara perlahan demi memperkuat ilusi kepala ular tersebut. Di balik ukurannya yang raksasa, tersimpan fakta biologi yang mengejutkan. Ngengat atlas dewasa sama sekali tidak memiliki mulut atau sistem pencernaan yang berfungsi. Sepanjang fase dewasanya, yang hanya bertahan sekitar 1 hingga 2 minggu, mereka sepenuhnya hidup menggunakan cadangan energi yang dikumpulkan saat masih menjadi ulat. Tujuan hidup mereka di fase ini murni hanya untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Di bumi purba, langit pernah dikuasai oleh serangga raksasa. Sekitar 300 juta tahun lalu, pada zaman karbon, hiduplah Meganeura, capung purba dengan rentang sayap mencapai 75 cm, hampir menyamai ukuran burung elang kecil. Bagaimana mereka bisa tumbuh begitu besar? Rahasianya ada di atmosfer. Saat itu, kadar oksigen bumi melonjak hingga 35%. Karena sistem pernapasan serangga mengandalkan difusi udara, oksigen yang melimpah ini mendobrak batas ukuran tubuh mereka. Sebagai predator udara yang mematikan, Meganeura dibekali mata majemuk yang tajam serta kaki berduri untuk mencengkram mangsa. Inilah bukti nyata bagaimana perubahan alam mampu menciptakan raksasa di masa lampau. Di kedalaman samudera yang gelap dan luas, ada satu penguasa laut yang ukurannya bisa membuat kita menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Mari berkenalan dengan ubur-ubur surai singa, makhluk laut luar biasa yang memegang predikat resmi sebagai spesies ubur-ubur terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Bayangkan saja, makhluk ini memiliki jumbai tentakel yang bisa membentang hingga 36 meter. Untuk memberikan gambaran betapa masifnya raksasa ini, kita bisa melihat pada spesimen terbesar yang pernah diukur. Pada tahun 1865 silam, sebuah spesimen raksasa terdampar di lepas pantai Massachusetts. Saat diteliti, ubur-ubur tersebut memiliki diameter lonceng atau bagian kepalanya yang mencapai 2,1 meter. Sementara itu, tentakelnya membentang luar biasa hingga 36,6 meter. Panjang ini praktis setara dengan ukuran seekor paus biru dewasa, mamalia terbesar di bumi. Fakta ini benar-benar memperlihatkan betapa megah dan misteriusnya kehidupan yang tersembunyi di bawah permukaan laut kita. Namun kemegahan ini juga datang bersama ancaman. Di balik penampilannya yang memukau dan seolah melayang perlahan di dalam air, setiap helai tentakelnya dipersenjatai dengan ribuan sel penyengat beracun. Senjata mikroskopis ini digunakan dengan sangat efektif untuk melumpuhkan mangsanya dalam sekejap. Bagi manusia, meski sengatannya secara medis tidak sampai mematikan, efek racunnya sangatlah menyiksa. Sengatan tersebut bisa memicu ruam hebat, sensasi terbakar, dan rasa sakit yang luar biasa. Bahayanya lagi, ancaman makhluk ini tidak hilang begitu saja saat ia mati atau terdampar. Otoritas setempat biasanya akan langsung menutup area pantai sepenuhnya jika ditemukan ubur-ubur surai singa yang terdampar. Alasannya sangat mengerikan. Tentakel yang sudah putus dan terpisah dari tubuh utamanya pun rupanya masih sangat aktif, bereaksi terhadap sentuhan, dan tetap bisa menyengat siapa saja yang lengah. Alam kembali mengingatkan kita untuk selalu menjaga jarak dan menaruh hormat pada ciptaannya yang paling ekstrim. Pada tahun 2018, seorang ahli entomologi asal Tiongkok bernama Zhao Li berhasil menangkap seekor serangga raksasa yang mencengangkan. Spesimen tersebut memiliki rentang sayap mencapai 11,15 cm, menjadikannya rekor nyamuk terbesar di dunia yang pernah ditemukan. Nyamuk raksasa itu ditemukan saat inspeksi lapangan di Gunung Qincheng, Provinsi Sichuan. Serangga tersebut berasal dari spesies Holorusia mikado, jenis yang memang dikenal sebagai nyamuk terbesar di dunia. Namun, temuan Zhao ini hampir sepertiga lebih besar dari ukuran normalnya yang rata-rata berentang sayap 8 cm. Namun, ada satu fakta edukatif yang sering disalahpahami masyarakat. Apakah serangga sebesar telapak tangan ini berbahaya? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Spesies dari famili Tipuludae atau yang sering disebut cranefly ini sama sekali tidak menghisap darah.
Selama fase dewasa yang berumur sangat pendek, mulut mereka tidak dirancang untuk menggigit atau menyengat. Mereka hanya memakan nektar bunga atau cairan sari tumbuhan. Kehadiran mereka di alam justru memegang peran penting sebagai mangsa bagi burung dan amfibi, serta membantu proses penyerbukan di ekosistem hutan. Jika mendengar kata semut, kalian pasti membayangkan makhluk kecil yang berjalan berkoloni dalam jumlah banyak. Namun, tahukah kalian bahwa di dunia ini terdapat jenis semut berukuran raksasa? Semut tersebut adalah semut hutan raksasa, Camponotus gigas, salah satu spesies semut terbesar di dunia sekaligus yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ukuran tubuhnya jelas menjadi hal paling menonjol dari spesies ini. Semut pekerja normal dapat mencapai panjang 21 hingga 28 mm, sedangkan sang ratu bisa tumbuh hingga 31 mm. Menariknya lagi, koloni mereka memiliki kasta khusus bernama pekerja mayor, yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar dengan bobot hampir 3 kali lipat lebih berat daripada pekerja biasa. Sebagai penghuni asli hutan hujan tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand, mereka dapat ditemukan di berbagai ekosistem, mulai dari rawa gambut dan hutan mangrove hingga daerah dataran tinggi di atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Di balik tubuhnya yang masif, semut hutan raksasa memiliki struktur sosial yang sangat teratur. Koloni mereka tidak membangun sarang di dalam tanah seperti semut pada umumnya, melainkan bersarang di dalam rongga kayu mati atau sistem akar pohon besar di dalam hutan. Sebagai omnivora, sebagian besar makanan mereka justru bukan daging, melainkan cairan manis berupa embun madu atau honeydew yang dihasilkan oleh serangga kecil seperti kutu daun, serta sesekali berburu serangga lain untuk memenuhi kebutuhan protein koloni. Mereka adalah salah satu penjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis yang sangat tangguh di malam hari. Seekor piton retikulasi sepanjang 7,2 meter ditemukan di Maros, Sulawesi Selatan. Ular ini resmi tercatat sebagai ular terpanjang di dunia yang pernah didokumentasikan langsung di alam liar. Penemuan ini terjadi pada awal 2026 oleh seorang petani yang awalnya mengira ular raksasa tersebut adalah batang pohon tumbang. Setelah pengukuran resmi pada 18 Januari 2026, ular betina yang diberi nama Ibu Baron ini memiliki berat 96,5 kg, setara bobot panda raksasa dewasa. Menariknya, Ibu Baron ditemukan dalam kondisi perut kosong, yang berarti ukuran tubuhnya bisa jauh lebih besar setelah memangsa. Berdasarkan kondisi fisiknya, para peneliti memperkirakan usianya sudah mencapai 20 tahun. Meski piton retikulasi Asia Tenggara dikenal sebagai spesies ular terpanjang di dunia, menemukan individu berukuran lebih dari 7 meter di alam bebas sangatlah langka. Sebagai perbandingan, rekor ular terpanjang sebelumnya dipegang oleh Medusa dari Kansas City dengan panjang 7,67 meter. Tetapi ular tersebut hidup dalam penangkaran, bukan di alam liar. Itu tadi 15 penemuan makhluk raksasa paling fenomenal di dunia. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.